serta di dalam misi tersebut. Seperti biasa, mereka akan menyelam melewati gua sebagai jalur rahasia yang paling aman. Namun, setelah nyaris naik ke permukaan, ternyata musuh telah memasang jebakan. Setengah dari mereka tewas. Untungnya Yinan berhasil selamat. Ia terpaksa kembali lagi dengan sekuat tenaga menyelam ke dalam gua. Dikarenakan misinya gagal, kini prajurit dikerahkan ke area sungai untuk menyerang kapal pembawa persediaan senjata dari Vietnam. Sedangkan di tempat lain sejumlah meriam mulai dipasangkan di gerbang utama dan kedua. Kini kapal musuh telah tiba. Semua prajurit bersiap menyerang. Sayangnya mereka keduluan digempur senjata mesin yang disembunyikan di balik kapal. Ditambah kekuatan prajurit Vietnam yang ikut memberendelkan senjata sehingga membabat habis pasukan Jenderal Feng. Yinan bersama kelompok perempuan yang lain berlari masuk ke dalam sungai, namun yang bertahan hanya 2 orang. Mereka menyelam berusaha menenggelamkan rakit musuh. 1 orang tewas, yang bertahan tinggal Yinan. Ia berhasil membantai semua prajurit Vietnam. Jenderal Feng membunyikan trompet pertanda perang besar akan dimulai. Yinan kepergok dan tertangkap musuh. Ia dibawa ke markas besar Perancis. Jenderal Feng menempatkan Jiang Shan memimpin batalion supervisi untuk mengawasi di gerbang kedua. Diberi wewenang menembak prajurit yang berani kabur dari medan perang. Di dalam gudang, Ruan Yu mendatangi Yinan. Ia memberikan secari kertas agar dapat melarikan diri dari sana. Hingga Yinan berhasil kabur ke dalam hutan berusaha menghindar dari tembakan dan kejaran tentara. Peperangan besar pun dimulai. Senjata meriam menjadi awal penyerangan antara keduanya. Setelah pengeboman, kini musuh mengerahkan kekuatan serangan pasukan Vietnam. Prajurit Feng menghalau mereka dengan serangan meriam. Prancis membalas kembali dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Sebagian prajurit kabur dari gerbang utama menuju gerbang kedua. Jiang Shan sebagai pemimpin batalion gerbang kedua melarang prajurit kabur dari medan tempur. Mereka semua menolak dan memohon agar diizinkan masuk gerbang. Sesuai perintah dari Jenderal Feng, jika ada prajurit yang berani kabur, maka Jiang Shan diberi wewenang menembaknya. Dengan terpaksa, ia pun menghabisi mereka semua. Tempuran semakin sengit. Pasukan Vietnam terus dihalau hingga mereka dibantai habis, membuat Jenderal Prancis marah dan memilih meluncurkan kembali serangan meriam. Jenderal Feng kerahkan sisa prajurit ke sisi hutan dikarenakan pasukan Prancis sedang berusaha ingin menguasai Daking. Si Jenderal geram hingga ia membalas kembali serangan meriamnya. Setelah senjata meriam habis dihancurkan, pasukan Feng memilih bertarung manual menggunakan pedang menyerang balik pasukan Perancis. Jiang Shan keluar dari gerbang kedua membantu pertempuran ke area hutan hingga seluruh pasukan musuh berhasil dilumpuhkan.